Om, ini tanggal 31 Mei tahun 2024, hari Jumat. Judul video saya berjudul Tuhan tidak pernah membuat perjanjian sunat hati dengan keturunan Abraham. Karena Tuhan hanya membuat perjanjian sunat daging dengan keturunan Abraham. Anda bisa baca itu di dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai 13. Intinya di ayat 13, 12 dan 13. Tuhan katakan, di dalam daging mula aku mengikat perjanjian ini, yaitu perjanjian sunat, kekal selamanya. Anda bisa baca itu satu pasal, supaya Anda mengerti dengan benar. Perjanjian sunat hati tidak ada, tidak dibuat oleh Tuhan. Karena sunat hati itu hanya ada di dalam Ulangan 10 dan 16, ayat 16, dan pada ayat-ayat lainnya, di mana Musa mengingatkan kepada Israel bahwa selain sunat daging perjanjian dengan Abraham, harus juga disunat hatimu. Jadi sunat hati ini adalah ajaran Torah dari Musa yang diingatkan. Tetapi ajaran perjanjian dari Tuhan langsung dengan Abraham adalah perjanjian daging. Mengapa harus demikian? Karena ya kita memang hidup secara daging. Ada teman diskusi koronian saya katakan begini, Daniel, mengapa Adam tidak disunat, Nuh tidak disunat, kemudian Henok tidak disunat, tetapi mereka, Henok katanya bisa hidup dalam kerajaan sorga selamat. Saya katakan bahwa sejak Adam sampai kepada Abraham, Tuhan belum memilih suatu bangsa. Jadi keselamatan itu mereka itu ya suatu pribadi-pribadi. Jadi mereka juga Tuhan belum memilih satu bangsa. Jadi masing-masing. Tetapi ketika Tuhan menetapkan keturunan Abraham yang terpilih di zaman itu, karena hanya Abraham, kalau kita baca dalam kisah ceritanya, hanya Abraham orang yang hidup tidak menyembah berhala di zaman dia. Bahkan ayahnya Abraham itu pembuat patung, kalau saya baca di dalam kisah ceritanya. Dan Abraham orang yang tidak menyembah patung berhala, sehingga Tuhan memilih Abraham bagi keturunannya akan membentuk suatu bangsa, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah, dengan memberikan sunat, perjanjian, bahwa selama hidup di dalam lahiriah, keturunan ini akan diberkati. Mereka akan banyak seperti pasir di laut dan bintang di langit. Dan melalui perjanjian sunat ini Tuhan menetapkan suatu bangsa. Dan kalau kita baca dalam sejarahnya, dari Abraham melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Esau dan Yakub, dan melalui garis keturunan Yakub inilah terbentuk 12 suku Israel. Dan kalau Anda baca di kitab Raja-Raja, dinubuatkan dari 12 suku Israel ini hanya akan disebut satu bangsa, satu nama saja, yaitu Yehuda. Dan melalui bangsa Yahudi inilah perjanjian sunat ini terus berlangsung dan lahirlah seorang Mesias. Di dalam Lukas pasal 2, Yesua lahir disunat pada hari ke-8. Menggenapi perjanjian sunat itu. Bukan berarti ditiadakan sesudah Yesua disunat, sunat ditiadakan, tidak sama sekali. Yesua memberikan contoh teladan bahwa dia, orang tuanya taat hukum Taurat, dia disunat pada hari ke-8. Sebagai tanda bahwa dia adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah. Ya, diutus oleh Allah Bapa. Sehingga di dalam Yehezkiel 44 ayat 9, Nabi Yehezkiel mengatakan tidak ada seorang pun yang tidak lahir daging dan tidak
tidak sunat daging dan tidak sunat hati yang bisa masuk ke dalam tempat Allah Bapa yang kudus. Ada teman diskusi Quranian saya juga mengatakan bahwa jika hanya orang yang bersunat yang diselamatkan, bagaimana, yaitu orang Yahudi ya, bagaimana bangsa-bangsa lain bisa diselamatkan sementara mereka tidak bersunat daging tapi bersunat hati? Saya katakan begini, tentang keselamatan orang asing, yaitu bangsa non-Yahudi, itu sudah diatur oleh Tuhan dan sudah tertulis di dalam Keluaran 12 ayat 43 dan 48 sampai 49. Di ayat 49 dikatakan begini, satu hukum berlaku bagi orang Israel dan bagi orang asing yang bersunat yang bersyarat makan daging Paskah. Jadi kalau Anda baca ayat itu, tidak ada seorang pun orang asing yang bisa makan Paskah jika dia tidak disunat. Tetapi jika dia disunat, dia dianggap Tuhan sebagai orang Israel asli. Artinya dia tergabung, terhimpun di dalam rencana keselamatan. Dan Anda tahu keselamatan itu di dalam kekristenan itu Paskah, mengakui Yesua adalah penggenapan Paskah itu. Nah, kalau tidak bersunat, secara lahiriah dia tidak bisa merayakan Paskah. Menurut Keluaran 12 ayat 43. Dan seterusnya sampai 49. Jadi Rasul Paulus pun sudah menyinggung bahwa orang Kristen yang berasal dari pohon liar, ranting pohon liar, harus dicangkokkan kepada ranting pohon zaitun asli yang akarnya adalah akar Ibrani, yaitu bangsa Israel kaum Yahudi. Dan Yesua adalah orang Yahudi. Jadi Rasul Paulus sudah menyinggung, jangan kamu menyombongkan diri. Jadi keimamatan ini adalah keimamatan mereka bangsa Yahudi dan bukan bangsa Kristen, sehingga kekristenannya harus bergabung. Makanya tertulis di dalam Sakaria 8 ayat 22 dan 23 di akhir zaman dikatakan bahwa bangsa-bangsa akan memegang punca jubah seorang Yahudi. Dan mereka katakan ternyata Tuhan menyertai kamu, Tuhan menyertai bangsa Yahudi. Ini sangat jelas. Yesua juga mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 22 bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bukan datang dari bangsa Yunani atau bangsa Roma atau bangsa manapun. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Harus datang dari bangsa Yahudi. Kenapa dikatakan bangsa Yahudi? Tidak dikatakan keselamatan datang dari seorang Yahudi. Bangsa artinya para nabi, suatu kesatuan, para nabi di perjanjian lama, Tanak orang Yahudi, kitab Tanak orang Yahudi, hingga Yesua, itu satu bangsa. Jadi keselamatan itu datang dari satu bangsa, pengajaran semua para nabi-nabi dalam PL hingga Yesua. Jika hanya dikatakan keselamatan datang dari seorang Yahudi, ya berarti hanya Yesua yang dimaksud seorang. Tapi ini tidak demikian. Makanya Yesua juga mengatakan di dalam perkataannya ada tertulis, jika kamu tidak percaya ajaran Musa, bagaimana kalian bisa percaya kepadaku? Jadi harus percaya ajaran Musa, yaitu para nabi, suatu bangsa yang terbentuk hingga Yesua. Mungkin Anda berkata bahwa bangsa Israel telah ditolak secara bangsa. Tidak. Sama sekali tidak. Mengapa saya katakan tidak? Jika Anda baca kitab Yehezkel, pasal 1 sampai 35, itu menceritakan dosa kedurhakaan bangsa Israel. Ayat 36 dan seterusnya itu pemulihan kerajaan Israel di akhir zaman. Bahwa Tuhan akan sengaja menyerahkan karena pelanggaran dosa mereka, Tuhan sebarkan mereka ke bangsa-bangsa.
dan mereka dihina, disiksa, dicaci, dimaki, diperlakukan tidak adil sama sekali. Persis sama dengan penyaliban Yesus, orang Yahudi diperlakukan oleh bangsa Roma dengan tidak adil. Nah, orang Yahudi sudah mengalami itu di zaman Holocaust. Tetapi setelah Anda baca pasal Yeskel pasal 36, bangsa Israel dikumpulkan kembali. Dikumpulkan dari 4 penjuru bumi. Anda baca itu di pasal 36, pemulihan kerajaan Israel. Dan mereka, Tuhan katakan, harus kembali ke tanah mereka. Dan di tahun 1948 sudah digenapi, saudaraku. Bangsa Israel sudah kembali ke tanah mereka. Dan kalau Anda baca lagi kitab Wahyu, di sana Wahyu pasal 20 ada, dan pasal Wahyu pasal 11, di sana ada nubuatan 1260 tahun, saudaraku. Kalau nubuatan 1260 tahun ada 2 versi. Pertama tentang tanduk kecil. Nah, ini versi lain lagi. 1260 ini adalah masa di mana Yerusalem diinjak-injak. Coba Anda baca di situ, di pasal itu. Yang disebut 42 bulan. 1 bulan 30 hari. Kali 42 bulan itu 1260 tahun. Itu terjadi di tahun 688, di mana Masjid Al-Aqsa ditempati oleh kaum muslim, dan bangsa-bangsa lainnya juga berganti menduduki Yerusalem. Hingga genap 42 bulan tanah itu diinjak-injak, dan genaplah 1260 tahun di tahun 1948 Israel merdeka dan dikatakan tidak akan diinjak-injak lagi. Karena sesudah Israel merdeka 1948, tahun 1948 Yerusalem tidak diinjak-injak lagi karena mereka sudah kembali menempati tanah mereka. Dan setiap peperangan dimenangkan oleh kaum Israel. Dan ini adalah suatu nubuatan yang akan mengarah kepada nubuatan akhir zaman. Di Wahyu pasal 20, perang akhir zaman Gog dan Magog, di mana Tuhan menggunakan bangsa Israel, kaum Yahudi ini sebagai aktor utama untuk menutup nubuatan akhir zaman. Dan kita ketahui itu dia perang akhir zaman Gog dan Magog terjadi di akhir setelah masa 1000 tahun. Saudara baca itu di Wahyu pasal 20. Dan dikatakan ini peperangan di dataran bumi. Di Yehezkel pasal 38-39. Jadi ini bukan sekedar peperangan rohani saja tentang keyakinan. Ini peperangan jasmani. Dan dikatakan begini, Tuhan katakan supaya segala bangsa di dunia mengetahui akulah Allahnya Yakub, Allah Israel. Jadi perang Gog dan Magog ini setan sesudah masa 1000 tahun dia dilepas garis besarnya. Dan dia mempengaruhi bangsa-bangsa dan dia menggunakan kerajaan utara. Dan kerajaan paling utara kalau kita lihat di peta adalah Rusia. Dan kita mulai lihat tanda dan gejalanya. Mulai terjadi. Dan mereka sekarang ini sudah mempersiapkan diri. Dan semua akan mengarah kepada perang akhir zaman Gog dan Magog. Tetapi Tuhan katakan Tuhan yang akan berperang membela Israel dan memusnahkan pasukan Gog dan Magog. Ada negara-negara, bangsa-bangsa yang ikut bekerja sama dengan kerajaan utara ini, Rusia. Dan dikatakan mereka semua akan binasa di lembah kalayak ramai Gog. Saudara baca itu di 39. Sangat luar biasa. Dikatakan Israel secara bangsa tidak ditolak di sama. Kita tidak lihat saja di siswa, kita sampai persamaan memakai untuk pekerjaan Tuhan itu sendiri.
waspada dengan ajaran para gembala bayaran yang mengajarkan anti-Yahudi, anti-Torah, anti Allah Bapa, Yahweh, sesembahan orang Israel, bangsa Israel. Semoga video saya bisa menginspirasikan wawasan kerohanian Anda menjelang keselamatan kita akan segera tiba. Salam.